urut dari awal tadi bahwa pertunjukan dari 5 gunung tadi kan ayat, itu tanda. Kita harus mencari di belakangnya asal-usulnya sehingga melahirkan pentas seperti itu. Sama dengan kita membaca Al-Quran itu bukan teks, itu adalah tanda dari teks-teks kehidupan yang sangat luas. Nah, Pak Muzamil menjelaskan betapa jeniusnya, betapa intelektualnya putranya Pak Abu Tholib ini. Sama dengan kakaknya yang juga sangat cerdas, sangat intelektual dan komprehensif berpikirnya. Transformasi dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya itu bisa ditransfer secara sosial, budaya, politik, dan seterusnya ke akhlak-akhlak kemasyarakatan dan seterusnya, sehingga sudah cukup sebenarnya cahaya yang dimaksud dalam judulnya Pak Muzamil adalah pentidaan atau penghentian terhadap perilaku-perilaku kegelapan. Nah, kegelapan itu kalau yang dimaksud kegelapan kan bukan hanya yang menurut nador mata, bukan menurut nalar mata, tapi nalar pikiran, nalar hati, nalar nurani dan seterusnya. Jadi Mas Helmi, saya kira Ja'far bin Abu Tholib juga sudah memberikan tanda-tanda yang luar biasa. Jadi kalau kita meneliti, misalnya kita mau jadi dokter sosiologi atau antropologi, saya kira kalimatnya Ja'far bin Abu Tholib kepada Raja Najasyi itu bisa merupakan bisa untuk membagi kategori dan bab-bab dari disertasi kita, karena sudah sangat lengkap itu, sudah sangat lengkap. Dan terima kasih kepada Pak Muzamil. Di Ma'iyah ini alhamdulillah kita mendapatkan mata air yang luar biasa dari mana-mana untuk sampai kepada lautan yang sama. Dari berbagai zulumat ila satu nur, dari berbagai macam bahan menuju satu, dari banyak sungai bermuara ke satu samudra, kan begitu. Oke, sekarang saya persilakan mungkin kita giliran Mas Sabrang. Mas Sabrang. Moga Om. Ini Brang. Akal pikiran sebagai algoritma, prima algoritma. Saya minta maaf dulu kepada Sabrang karena saya yang bikin judul ini dan itu sebenarnya ngawur ya. Artinya saya tidak ngerti algoritma jane apa ya ra mudeng aku. Ning pokoke kira-kira sing marake menungso iki unggul dan dia prima dari makhluk-makhluk yang lain adalah ada semacam sistem nilai atau ada semacam susunan urusan atau apapun namanya ya. Sabrang akan menjelaskan. Sabrang tidak membantah judul ini karena dia pasti bisa menjelaskan kekeliruan saya. Brang. Oke, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi karena Mas Helmi memberi judul ini adalah kuliah, ngono ya. Berarti saya akan mencoba menjelaskan beberapa konsep ini secara runut. Ada tadi yang kurang lengkap juga. Tadi beberapa kata disebutkan seperti otak, akal, nalar, tapi letaknya belum ditata dengan baik. Saya akan mencoba mengurutkan dari paling bawah. Pertama dari otak dulu. Kalau ngomong otak, tidak hanya manusia yang punya otak, hewan juga punya otak. Jadi pembeda manusia dengan hewan bukan pada otaknya. Itu nomor pertama. Yang kemudian nomor dua, dari otak itu ada kemungkinan untuk keluar yang namanya akal. Kalau dalam sains, akal itu munculnya disebut sebagai emergence, strong emergence. Nanti saya jelaskan sedikit demi sedikit. Emergence itu apa? Emergence adalah sesuatu yang keluar yang tidak diketahui sebabnya, yang tidak bisa diambil dari komponen-komponennya. Contoh paling sederhana seperti rumah. Kalau Anda melihat komponennya kan ono boto, ono gendeng. Tapi boto itu rumah atau bukan? Bukan. Gendeng itu rumah atau bukan? Bukan. Kayu itu rumah atau bukan? Bukan. Ketika dia ditata sedemikian rupa, jadilah yang namanya rumah. Rumah itu tidak datang dari sifat penyusunnya. Dia disusun sedemikian rupa untuk muncul sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya. Itu yang disebut sebagai emergence. Emergence ada dua sifat, yaitu kuat dan lemah. Lemah itu kalau seperti tadi contohnya rumah. Karena sederhana nih, mau dihitung
komponennya ya paling botol, gendeng, jumlahnya juga jumlahnya tidak terlalu banyak. Ngitung probabilitasnya juga tidak terlalu banyak rumah seperti apa. Nah, kalau otak itu kemungkinannya sangat banyak. Di dalam otak manusia terdiri sekitar 86 miliar saraf. 86 miliar. Jadi kemungkinan koneksinya di situ hitungan dewe. 86 miliar dikali 86 miliar kurang 1 dibagi 2, corong hitungin ngono. Wes triliun-triliun probabilitas kemungkinan datangnya itu. Sehingga dia disebut sebagai emergence yang kuat. Artinya tidak ada yang tahu gimana kok keluar akal itu. Nah, pembeda utama akal sama bukan akal seperti apa? Ini justru dijelaskan dari agama. Ketika agama, sepemahaman saya agama yang paling saya tahu Islam. Di agama Islam disebutkan manusia pertama adalah Nabi Adam. Dan pertama yang menjadi ciri manusianya adalah dia bisa diajarkan nama-nama, ya, nama-nama benda dan bisa menyebutkan kembali, gitu ya. Itu sebenarnya sederhana, tapi itu penanda yang amat sangat luar biasa penting. Karena begini, bahasa itu adalah alat komunikasi. Saya tanya, apakah hewan tidak bisa berkomunikasi? Hewan bisa berkomunikasi, tapi tidak dengan bahasa. Dia dengan yang namanya sinyal. Misalnya gini, kalau ayam, dia punya anak ayam, cara petok-petoknya beda kalau yang datang ular sama yang datang burung. Betul nggak? Dia komunikasi sama anaknya nih, petok-petok-petok, anaknya ngelihat ke atas karena bahasa ibunya itu bahasa burung. Terus petoknya beda, itu artinya ngomong sama ular. Tapi bahasa itu hanya keluar ketika ada ularnya, ketika ada burungnya. Nggak bisa besok pas lagi santai dia ngomong sama anaknya, petok-petok cerita kemarin ada. Nah, nggak bisa. Yang bisa melakukan itu hanya manusia. Kenapa? Karena dia sudah mampu mensimbolkan dunia menjadi sesuatu kata-kata di dalam kepalanya, sehingga dunianya itu direngkuh di dalam kepalanya semua. Nah, itu beda utama akal. Akal mampu menembus waktu. Karena adanya bahasa, kita bisa cerita sesuatu yang 2 tahun yang lalu, kita bisa cerita yang 1 tahun yang lalu, kita bisa cerita zaman kecil, karena adanya bahasa dan dunia simbolisme yang ada di dalam kepala tersebut. Itu beda utama antara akal dan bukan akal. Justru yang paling memberitahu di mana batasnya justru dari informasi agama. Manusia itu bukan, kalau menurut informasi agama, manusia yang berakal itu bukan urusan tangannya loro, kaki loro, raine koyo munyuk, itu urusan itu. Tapi definisinya jelas, yang sudah bisa berbahasa, sudah bisa menyimpulkan dalam kepalanya. Karena simbol ini ngarangi rakaruan iki. Gelas. Bayangke huruf G E L A S hubungannya apa karo bentuk ngene iki? Kan ora hubungannya sama sekali. Tapi itu simbol yang kita sepakati untuk bisa membuat dunia sendiri sehingga kita bisa mendiskusikannya. Itu namanya akal. Ciri, tadi saya garis bawahi lagi, ciri akal adalah alat untuk bisa menembus waktu. Jadi kamu bisa ngomong masa lalu, kamu bisa memprediksi masa depan. Itu perbedaan akal sama yang bukan akal. Karena akal yang bukan akal tadi bahasanya cuma pakai sinyal, bisa dipakai saat itu. Sepemahaman saya, sinyal itu paling lama 15 menit paling lama. Itu ketika singa berkoordinasi untuk mau nyari kerbau bareng-bareng, itu mereka bersinyal satu sama lain. Tapi setelah dapat kerbonya gitu ya nggak cerita sambil makan, angel yo. Susah ya, mau orang uyak ya soalnya nyokot murah kenceng, enggak gitu juga. Menungso sing ngono kuwi. Karena dia punya bahasa. Dia bisa menghidupkan pengalaman kejadian kembali dengan bahasanya. Itu akal. Sifat akal adalah mampu menembus waktu. Oke, kita sudah tahu otak itu hardware-nya, akal adalah emergence-nya. Ini belum nalar ini, karena akal masih mesin yang belum diisi apa-apa. Terus kemudian nalar. Di antara ini yang saya tadi ngomong ini belum disinggung sama sekali, karena antara akal sama nalar masih ada sesuatu di tengahnya. Bayangkan begini,
kita bayi, kita tidak punya apa-apa dalam kepala. Jadi kita perlu, karena kita punya memori, kita bisa melihat di luar sesuatu yang di luar, kita perlu membangun dunia yang masuk akal, dalam tanda petik. Cara membangun dunia masuk akal gimana? Itu membangun penalaran. Jadi kamu dengar dari orang tua, kamu dengar dari guru, bermain sama teman, kamu menyambungkan sebab akibat sehingga terbangun nalar di situ. Kalau saya membayangkan seperti gini, anak yang baru lahir itu seperti orang yang duduk di pinggir sungai dan dia membangun rumah dari semua kayu yang lewat sungai. Ketemu kayu dipasang, rumahnya tidak bagus, penalarannya belum sampai umur 18 itu yang dalam kepalanya hanyalah apa yang dia temukan, dia belum bisa membangun rumah sendiri. Efek sampingnya di sini, membangun rumah sembarangan dalam tanda petik ya, karena apa yang dia dapatkan yang lewat diambil itu aja. Ini efek sampingnya terbangun yang namanya paradigma. Ini yang saya sebut sebagai hijab dari akal. Karena setelah akal ada paradigma dulu, baru kemudian ada nalar. Paradigma, kalau tadi nalar adalah memandang, paradigma adalah kacamata ketika matamu memandang. Kalau kacamatanya hijau, dunianya kelihatan lebih hijau, betul nggak? Kalau kacamatanya merah, dunianya kelihatan lebih merah. Ini paradigma, ini hijab dari akal. Tidak semua akal itu bisa melihat sesuatu jernih apa adanya, karena dia masih tertutupi hijab. Kalau mau melihat paling sederhana, hijab yang terjadi hampir pada sebuah manusia mungkin ada dibagi dua aja sederhananya. Paradigma agen dan paradigma korban. Ada orang yang karena kacamatanya korban, ngelihat apa-apa dia merasa menjadi korban. Aku korban iki mingan, aku main korban iki, ndelok iki korban, ndelok aku. Jadi dia membangun dunianya, dunia di dalam kepalanya di mana dirinya adalah korban. Ada paradigma lain yang disebut sebagai agen. Dia melihat dunia sebagai kesempatan. Nah, kalau melihat sesuatu, aku iso ngopo ki, bukan melihat dirinya sebagai korban. Paham maksud saya ya? Jadi dua paradigma itu akan sangat berbeda membangun penalaran manusia terhadap apa yang dia lihat. Jadi yang dicari manusia, karena manusia sudah diberi akal, sudah tanpa sengaja membangun nalar, tanpa sengaja membangun paradigma. Paradigma ini adalah rumah yang sembarangan ini tadi. Jadi sepanjang hidupnya karena pengetahuannya tambah banyak, rumahnya ini harusnya dibongkar. Jadi lebih baik lagi. Dia kalau kemarin belum ketemu kayu yang bagus, dia cari yang bagus untuk membangun rumahnya agar lebih baik. Jadi terus berkembang. Kemampuan yang paling susah dari manusia adalah melepaskan kacamatanya. Jadi melihat dunia apa adanya, bukan dia sebagai korban ataupun bukan dia sebagai agen, tapi melihat dia sebagai pengamat dunia dulu. Kalau sudah diamati, baru kemudian tahu, bisa membaca sebab akibat. Oh, gini sebab akibatnya. Setelah itu gunanya buat apa membaca sebab akibat? Nih, tadi sifat akal adalah mampu menembus waktu. Ketika dia melihat sebab akibat, kemudian dia menggunakan akalnya untuk menata itu sedemikian rupa agar terjadi di masa depan seperti yang dia inginkan. Paham maksud saya enggak? Misalnya gini, sekolah ki enak ora? Kalau Anda tanyain dari anak SD sampai SMA, saya yakin nggak ada 10%, nggak ada 10% yang ngomong sekolah enak itu. Mesti kalau ada pilihan milih nggak sekolah. Tetapi kenapa kemudian orang masih mau kuliah dan mau belajar? Karena pada posisi itu dia paham bahwa dia mengorbankan waktunya hari ini untuk belajar demi masa depan. Itu kemampuan manusia, bisa melakukan segala sesuatu untuk proyeksi masa depannya. Nah, jelas ya tadi gambarnya ya, ada otak, mengeluarkan akal, membangun nalar, efek sampingnya membangun hijab yang namanya paradigma itu tadi. Paradigma bukan dibuang, karena tanpa paradigma kita nggak bisa hidup juga. Akan terlalu chaos dunia tanpa paradigma. Tapi paradigmanya harus daulat dibangun sendiri. Demi apa? Demi membangun masa depan yang bisa kita pandang. Karena kemampuan kita segitu. Fungsi agama di mana?
Fungsi agama adalah memberi kamu perilaku-perilaku agar masa depannya lebih baik ribuan tahun ke depan. Karena kita nggak mampu ngelihat nih. Kita ngelihatnya mampunya cuma 10 tahun, 5 tahun. Kita nggak mampu ngelihat 25 tahun. Misalnya gini, kenapa agama melarang mencuri? Mungkin sekarang ini ditertawakan mencuri ya buruk kok. Tapi coba lihat, kita melihat tidak dengan paradigma Islam. Kita melihat dengan sebab akibat. Kalau dalam sebuah peradaban, dalam sebuah kumpulan manusia mencuri itu boleh, semua orang akan mencuri. Karena mencuri itu lebih mudah daripada memproduksi. Kalau dalam peradabannya semua mencuri, lama-lama peradabannya akan mantul. Karena tidak ada yang memproduksi. Saat itu orangnya mungkin tidak tahu, makanya perlu diberi peraturan-peraturan. Kamu nggak boleh gini, nggak boleh gini. Sebenarnya untuk apa? Memastikan masa depanmu yang kamu sendiri tidak bisa melihat dengan akalmu. Walaupun akalmu bisa melihat masa depan, tapi belum nggak bisa melihat sejauh itu. Sepemahaman saya, tingkatnya Nabi itu bisa melihat sampai ribuan tahun. Kenapa yang diurusi manusianya? Kok bukan ngebangun sistem negara? Saya balik lagi konsepnya. Ini yang disebut sebagai emergence. Saya kasih contoh sedikit. Semut itu satu populasi sekitar 0,5 juta. Anda di sana melihat penataannya luar biasa, bener nggak? Sing dadi pekerja-pekerja, sing ngurusi ratune, sing dadi petani, dadi tentara jadi tentara. Sedemikian rupa rapinya sampai peradaban itu berjalan dengan baik. Anda tanyain satu ekor semut, ada yang paham nggak cara natanya? Ada presidennya nggak? Ada perdana menterinya enggak? Ono menteri tenaga kerjane ora yang membagi pembagian kerja segitu banyak? Tidak ada satupun. Tapi kenapa terjadi penataan itu? Karena masing-masing semut setia menjadi dirinya sendiri. Menjadi semut, setia menjadi dirinya. Sesederhana itu. Akan terbangun sebuah sistem yang luar biasa yang semut sendiri enggak paham. Itu yang pengen dicoba dibangun oleh agama. Kamu gak usah mikir yang gede-gede. Kalau kamu secara pribadi melakukan seperti yang dibayangkan oleh agama, agama memastikan kamu puluhan tahun ke depan, ratusan tahun ke depan kamu tidak membahayakan society, kamu tidak membahayakan anak cucumu. Untuk urusan 5 tahun, 10 tahun pikiran ramah masalah. Asal tidak melanggar yang ratusan tahun, pasti akan menuju lebih baik. Yang kita inisiatifkan hanyalah speednya perubahan seberapa. Tapi yang disediakan oleh agama adalah kepastian tracknya menuju sesuatu yang lebih baik. Jadi kalau baldatun thayyibatun, negara yang dijanjikan agama itu tidak akan dibangun oleh satu manusia. Karena sistemnya tidak mungkin dibayangkan oleh manusia. Seperti ketidakmampuan semut untuk membayangkan sebuah sistem yang segitu luar biasa kompleksnya. Nanti akan terbangun sendiri emergence, akan terbangun sendiri sesuatu yang lahir dari yang tidak kita pahami. Asal kita setia menjadi diri sendiri, menggunakan akal, menggunakan otak, menggunakan nalar dengan paradigma yang kita bangun. Paradigma yang sebersih mungkin tanpa hijab akalnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, pemetaan tentang otak, akal, hijab, paradigma itu tadi, sama nalar. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nyela ya. Jadi kita sudah tahu dari Sabrang bahwa antara akal dengan nalar itu harus ada paradigmanya dulu. Jadi harus ada kacamatanya dulu gitu ya. Sekarang jadi katakanlah Pak Muzamil, saya minta ayat yang Tuhan menginformasikan bahwa yang bisa berpikir tidak hanya akal tapi juga hati. Jadi fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Ya. Yang amfi qulubihim tadi itu ada amfi qulub gini afala yatadabbarunal qur'ana am ala qulubihim aqfaluha. Terus ada lagi lahum qulubun la yafqahuna biha. Jadi ya. Mungkin Sabrang kita mohon menjelaskan bahwa fungsi akal tadi juga terjadi pada hati, gitu Brang. Ya.
Ini mungkin agak esoteris sedikit kalau ngomong tentang hati. Tadi kita ngomong dari titik akal. Akal dia butuh otak, hardware-nya. Kenapa? Karena otak bisa menyimpan memori. Tidak mungkin terjadi namanya akal kalau kamu tidak punya ingatan. Betul nggak? Memori. Oke. Otak hanya bisa memproses memori yang kamu kumpulkan sejak lahir. Karena otak ada sejak lahir. Tapi di dalam diri manusia ada berapa jenis memori? Ada 8 jenis memori. Saya sebutkan beberapa saja. Yang di dalam kepala, yang kamu ingat itu adalah memori yang kamu kumpulkan sejak lahir. Memori itu artinya data ya. Memori yang ada di dalam DNA-mu itu ada sejak Adam. Memori yang ada di selmu ada sejak terjadinya makhluk hidup. Memori yang ada di atommu ada sejak terciptanya jagat raya. Cuman akalmu bisa nyampe enggak untuk bisa mengolah informasi itu menjadi kata-kata. Hampir semua manusia tidak bisa mengolahnya menjadi kata-kata. Tingkat makom manusia, pemahaman saya adalah kemampuan dia mengambil informasi sampai sejauh apa ke belakang. Nabi-nabi kenapa bisa sampai nyambung segitu? Karena memorinya bisa sampai pada memori atomiknya, di mana ketika terjadi jagat raya awal, ingat dia, karena ada di dalam diri manusianya. Nah, memori itu pasti karena terkumpul, pasti menjadi pemikiran, pasti menjadi kesimpulan, pasti menjadi sesuatu yang bisa kita pahami. Itu keluarnya di mana? Itu keluarnya sepemahaman saya di hati. Jadi kalau akal di kepala berdasarkan memori dari Anda lahir, mulai lahir, yang keluar dari hati itu berdasarkan memori dari ketika terciptanya jagat raya. Jadi dia lebih jauh daripada informasi agama untuk memastikan manusia. Dia tidak hanya memastikan peradaban manusia berjalan, tapi hati memastikan manusia sampai kembali kepada asalnya. Karena pikiran di dalam hati manusia bersandarkan pada memori sampai memori atomik ketika awal terjadinya jagat raya. Semahaman saya begitu.